Nah, sekarang kita coba sampaikan mengenai tata cara pelaporan gratifikasi, di mana pelaporan gratifikasi itu diminta untuk diterapkan oleh ISO 37001 tahun 2016 terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi Bapak dan Ibu yang perusahaannya ingin menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, di sana itu ada pasal 8.7 terkait dengan kemurahan hati, hadiah, dan sejenisnya, itu atau yang kita sering bilang sebagai gratifikasi. Dalam pasal 8.7 disebutkan bahwa organisasi itu harus menerapkan suatu prosedur atau suatu aturan atau suatu pedoman yang dirancang untuk mengendalikan ataupun mencegah suatu tawaran ataupun suatu penerimaan, baik itu berupa hadiah, berupa kemurahan hati, berupa sumbangan, ataupun keuntungan serupa gitu ya, yang dimana tawaran atau penerimaan tersebut itu masuk ke dalam unsur suap. Jadi kita diminta untuk menetapkan prosedur, aturan, pedoman, atau apapun di mana aturan, pedoman, dan prosedur tersebut berisi tentang tata cara pengendalian dan pelaporan gratifikasi. Seperti itu. Nah, keuntungan yang dimaksud dalam pasal 8.7 itu bisa berupa hadiah, bisa berupa hiburan, bisa berupa donasi politik gitu ya. Karena donasi politik itu sebenarnya secara peraturan perundangan diperbolehkan. Jadi semua organisasi, semua kegiatan, aktivitas jika ingin memberikan donasi politik itu di dalam peraturan perundangan diperbolehkan. Walaupun ada beberapa perusahaan yang memang secara tegas menetapkan bahwa perusahaan kita tidak boleh adanya suatu pemberian donasi politik. Itu ada di beberapa perusahaan yang seperti itu, menetapkan suatu kebijakan atau prosedur yang menetapkan mengenai pelarangan pemberian donasi politik. Kemudian perjalanan untuk customer, perjalanan untuk pejabat publik itu juga boleh diatur dalam prosedur pelaporan gratifikasi. Kemudian biaya promosi, biaya sponsorship, biaya membership ataupun keuntungan komunitas, termasuk terkait dengan pelatihan-pelatihan, gitu yang dimana itu merupakan suatu keuntungan daripada pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan kita atau organisasi kita. Nah, detail tata cara dan apa saja yang diperbolehkan dalam gratifikasi dan tata cara mengenai bagaimana cara melaporkan, bagaimana cara melakukan analisa terhadap hasil laporan, itu nanti akan disampaikan atau dijelaskan secara detail dalam video atau contoh setelah ini. Mas, mau minta tolong. Ini dicatat ya semua hadiah dan uang yang kita terima. Soalnya aku mau mastiin ini nggak ngelanggar peraturan perundangan dan konflik kepentingan di perusahaan aku. Ini kan uang kita sendiri, kenapa harus dilaporin ke perusahaan? Bukan gitu Mas, di perusahaan aku itu ada kebijakan dan pedoman mengenai pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi. Jabatan aku kan memiliki resiko tinggi nih terhadap penyuapan dan konflik kepentingan. Jadi setiap ada pemberian dari pihak eksternal harus dilaporkan jika melebihi standar perusahaan yang mengacu pada peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Kalau dilaporin, ntar uangnya diambil perusahaan dong. Bisa iya, bisa juga enggak. Itu tergantung keputusan dari tim UPG di perusahaan. Kalau setelah dianalisis tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan, ya uangnya akan dikembalikan ke kita. Tapi kalau misalnya ternyata ada melanggar, maka uang tersebut diserahkan kepada KPK. Ya udah deh, itu mah resiko kerjaan kamu. Iya. Ikutin aja ya. Udah, catat dulu Mas. Udah berapa tuh? Selamat ya, cuti liburan kemana nih? Makasih loh Mbak. Liburan aku cuma 3 hari, saya buru-buru nih mau ngelapor ke UPG, takut ketangkep KPK. Wah, kadonya banyak banget ya. Pagi Bu, saya boleh masuk? Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Pagi Bu Arini, sudah masuk ya? Kok cutinya sebentar sekali? Ada yang bisa dibantu? Iya Bu, memang cutinya singkat, banyak kerjaan juga. Rajin sekali loh Bu Arini ini. Biasa saja Bu, saya kan mau sekalian melaporkan penerimaan gratifikasi dari acara pernikahan saya Bu ke tim UPG. Oh begitu ya Bu, sudah saya dengar sih bahwa Ibu banyak mendapat hadiah. Tapi tenang aja Bu, menurut SOP kita, laporan gratifikasi bisa diterima dalam waktu 1 minggu sejak diterima. Dan jika langsung ingin KPK bisa sampai 1 bulan. Iya Bu, tapi saya pengen lebih cepat biar lebih tenang.
Betul Bu, lebih cepat memang lebih baik. Laporan Ibu sudah kami terima dan nanti akan kami laporkan ke KPK. Saya jadi teringat Bu, saat sosialisasi penerapan SMAP disarankan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi lebih dulu agar tidak ada kesalahan atau kekurangan dan tidak ada kesepakatan dengan pihak lain untuk menerima suap. Hebat sekali Bu Arini, sebagai manajer procurement, kita sangat menjunjung tinggi integritas. Halo Mbak Beta. Halo Bu, Tolong bantu saya ya. Ada laporan dari Bu Arini mengenai penerimaan gratifikasi acara pernikahan. Tolong dianalisis ya, lihat apakah ada yang perlu dilaporkan atau tidak. oh iya Bu, saya akan periksa peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 dan lihat apakah ada atau enggak yang masuk dalam kategori gratifikasi yang harus dilaporkan dan dikelola oleh perusahaan dan negara. Baik Bu, sama-sama Bu. Pagi Bu, pagi Mbak, silahkan masuk. Jadi gini Bu, saya udah analisis laporan dari Ibu Arini. Dari hasil analisa saya sih nggak ada pelanggaran, nggak ada juga gratifikasi yang harus dilaporin ke KPK. Karena pemberi hadiah di sini nggak ada konflik kepentingan sama perusahaan. Walaupun itu vendor, supplier, kontraktor, tapi hadiah yang mereka berikan masih di bawah batas yang diperbolehkan sama peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, jadi nggak perlu dilaporin. Oh gitu Mbak, tapi sudah diperiksa semuanya kan? Tidak ada yang terlewat? Udah Bu, saya udah lakukan analisis yang cermat, nggak ada yang terlewat, dan hasilnya dari laporannya Bu Arini nggak ada pelanggaran dan nggak ada gratifikasi. Oh syukurlah, makasih ya Mbak. Besok kita akan memberitahu Ibu Arini tentang tindak lanjut dari pelaporan ini. Pagi Bu Arini, maaf mengganggu waktunya Bu. Pagi Bu, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini terkait laporan yang Ibu sampaikan. Kemarin saya dan tim sudah melakukan analisis terhadap laporan gratifikasi dan analisis kami menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran dalam penerimaan hadiah yang Ibu laporkan. Semua pemberian yang Ibu terima dan Ibu laporkan merupakan milik pribadi Ibu, karena tidak ada tanda-tanda penyuapan, pelanggaran peraturan, ataupun konflik kepentingan. Artinya, semua barang, uang, dan hadiah lainnya adalah milik Ibu. Baik Bu, berarti bisa semuanya saya terima dan tidak ada unsur suap ya Bu? Benar Bu, selanjutnya kami akan menyampaikan hasil laporan ini kepada manajemen sebagai bukti respon dan kepedulian karyawan terhadap laporan gratifikasi. Oh iya Bu, silakan. Ini kan sudah diatur oleh prosedur, jadi sebagai karyawan saya akan mentaati dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tentu Bu, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Sama-sama Ibu.